Aini, mahasiswa PG PAUD semester 3 dari STKIP Muhammadiyah Kuningan. Saya di sini akan memaparkan materi dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Nika Cahyati MPD. Materi yang saya akan sampaikan dalam presentasi kali ini yaitu gaya belajar anak usia dini. Apa saja sih yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama, mengenai pengertian gaya belajar. Yang kedua, gaya belajar menurut para ahli. Yang ketiga, jenis-jenis gaya belajar anak. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Langsung saja kita bahas yang pertama. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Jadi, gaya belajar yang sesuai dengan kemampuan si anak itu merupakan kunci keberhasilan, karena dengan gaya belajar yang mereka miliki, mereka bisa mudah untuk menyerap, mengatur, dan mengolah informasi itu. Selanjutnya, gaya belajar menurut para ahli. Di sini ada 6 pendapat para ahli mengenai gaya belajar. Tapi kita lihat dulu. Yang pertama ada dari Bobby De Porter dan Mick Hierarchy. Yang kedua dari Kemp. Yang ketiga dari Hamzah B. Uno, dan yang keempat dari Nasution, yang kelima dari Hinman, yang keenam dari Levy dan Levy. Dari keenam pendapat tersebut, saya menyimpulkan bahwa gaya belajar yang dimaksud adalah alat yang digunakan siswa untuk menyerap sebuah informasi atau materi pembelajaran berdasarkan pendekatan preferensi sensori, yaitu gaya belajar yang dilakukan dengan cara memasukkan informasi ke dalam otak melalui modalitas indera yang dimiliki. Kita ketahui bersama bahwasannya setiap manusia itu memiliki fisik yang berbeda, tingkah laku yang berbeda, sifat yang berbeda, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang berbeda. Sekalipun mereka kembar misalnya, pasti mereka memiliki sifat fisik kayak gitu, itu tuh beda-beda gitu. Jadi sangat mungkin gitu, sangat memungkinkan bahwa setiap individu itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang A, ada yang B gitu. Dari setiap orang itu berbeda-beda gaya belajarnya, karena memahaminya pun mereka akan berbeda, seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis gaya belajar anak. Jenis yang pertama di sini ada gaya belajar visual atau gaya belajar dengan cara melihat. Dalam gaya belajar visual ini lebih menitik beratkan kepada mata atau penglihatan. Artinya, bukti-bukti yang konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu kepada anak agar anak itu mudah untuk memahaminya. Terus, mereka lebih mudah untuk mengingat apa yang mereka lihat, seperti pembelajaran dengan menggunakan buku, dengan menggunakan video. Jadi, sehingga mereka bisa mengerti dengan baik mengenai posisi atau lokasi, terus warna, bentuk, dan angka misalnya. Selanjutnya, dari gaya belajar visual dan gaya belajar yang lainnya itu memiliki yang pertama ciri-ciri gaya belajar. Ciri gaya belajar dari belajar visual itu yang pertama ada mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi. Yang kedua, lebih suka membaca daripada dibaca.
Jadi lebih suka membaca daripada dibaca. Ya memang karena dengan membaca mereka itu otomatis melihat gitu. Sedangkan kan kalau dibacakan berarti didengarkan. Jadi mereka sulit untuk menyerap informasinya. Selanjutnya ada strategi untuk mempermudah proses belajar. Proses belajar dari gaya belajar visual. Yang pertama, menggunakan materi yang visual seperti gambar-gambar, video gitu, peta. Selanjutnya menggunakan warna untuk meng-highlight hal-hal yang sekiranya penting gitu. Jadi kan kalau menggunakan warna itu kan terlihat ya, jadi mudah diingat oleh anak itu gitu. Selanjutnya ada gaya belajar auditori atau gaya belajar dengan cara mendengar. Gaya belajar ini siswa menyerap materi dan dari telinga atau pendengaran. Siswa memiliki kepekaan terhadap musik, baik dalam aktivitas lisan. Mereka berbicara dengan irama yang terpola. Jadi irama terpola itu lantunannya gitu, lantunannya terpola gitu. Biasanya pendengar yang fasih dan bisa dan suka menjelaskan segala sesuatu dengan panjang lebar, karena memang mereka suka gitu, suka dengan mendengarkan sesuatu yang jelas gitu. Lalu ciri-ciri gaya belajar. Ciri-ciri gaya belajar dari auditori. Ada yang pertama, mudah terganggu oleh keributan, karena memang mereka itu gaya belajarnya menggunakan pendengaran. Jadi kalau semisalnya di kelas itu ribut gitu, mereka itu akan susah menyerap informasi karena terganggu. Selanjutnya, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Jadi beda dengan yang tadi visual. Yang visual itu lebih senang membaca sendiri daripada dibacakan, sedangkan yang ini senang membaca dengan keras. Ya, dengan keras itu berarti mereka membaca dan sekaligus mendengarkan apa yang mereka baca gitu. Mendengarkan sudah pasti dibacakan misalnya, seperti itu. Selanjutnya, strategi untuk mempermudah proses belajar dari gaya belajar auditori. Bisa dengan mengajak anak berpartisipasi dalam diskusi, baik itu di dalam kelas ataupun di dalam keluarga gitu. Terus menggunakan musik untuk mengajarkan anak. Menggunakan musik untuk mengajarkan anak, karena dengan musik mereka juga akan mudah menyerap informasi. Kan di PAUD itu memang banyaknya dengan menggunakan musik ya. Nah, itu tuh dibalik anak mudah menyerap informasi juga akan menyenangkan, tidak boring gitu bagi anak. Yang terakhir, gaya belajar kinestetik atau gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Gaya belajar ini merupakan gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, menyentuh. Ini siswa tipe ini mempunyai keunikan dalam belajar. Jadi mereka itu selalu bergerak, aktif, aktivitasnya panca indera, dan juga menyentuh gitu. Siswa tipe ini sulit untuk diajak duduk berjam-jam karena keinginan mereka untuk mengeksplor sangat kuat. Jadi karena mereka sukanya belajarnya dengan cara bergerak terus aktif gitu, mereka tidak mau duduk lama-lama, pengennya sambil jalan-jalan misalnya, pokoknya gerak aja gitu.
Nah kan saya yakin ya di setiap PAUD pasti di setiap kelas itu pasti ada anak yang tidak mau diam, aktif sekali. Tapi ketika dia ditanya tentang apa yang disampaikan oleh guru, dia bisa ngejawab gitu. Berarti dia itu menggunakan gaya belajar kinestetik gitu. Apa sih ciri gaya belajar dari kinestetik ini? Cirinya yaitu tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, karena ya memang merekanya sendiri gitu tidak mau diam gitu, jadi udah enjoy aja gitu. Terus yang kedua, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Memang saya juga seperti itu ya, jadi kalau saya mengingat tuh saya tuh harus lihat apa gitu, kayak yang ngelamun gitu. Nah itu tuh padahal saya mengingat apa yang saya tidak ingat gitu. Terus strategi untuk mempermudah gaya belajar kinestetik ini, jangan paksa anak untuk belajar sampai berjam-jam, karena memang mereka itu akan cepat bosan gitu. Kita bisa melakukan banyak hal seperti melakukan ice breaking misalnya dalam pembelajaran itu, agar mereka itu tidak mudah bosan. Kan kalau ice breaking kita bisa melakukan banyak lah caranya gitu. Itu kan ice breaking itu ada yang menggunakan badan, maksudnya gerak badan gitu, seperti itu. Yang kedua, izinkan anak untuk mengunyah permen karet saat belajar. Nah kan mengunyah permen karet itu memang kan ngunyah gitu ya, ngunyah itu anak tuh gak diem tuh. Nah itu salah satu cara buat si anak yang menggunakan gaya belajar kinestetik ini. Selanjutnya yang kita bahas yaitu faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Yang pertama ada faktor intern atau faktor yang ada di dalam diri orang itu sendiri. Faktor intern ini di dalamnya ada faktor jasmania. Faktor jasmania menyakup dua bagian, yaitu faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. Faktor kesehatan mempengaruhi atau berpengaruh pada kegiatan pembelajaran. Proses belajar akan terganggu jika kesehatannya terganggu. Contohnya mudah lelah, kurang bersemangat, terus mudah pusing. Itu akan sangat berpengaruh pada kegiatan pembelajaran. Sedangkan faktor cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh. Cacat itu bisa berupa buta, tuli, lumpuh, dan lain-lain. Jadi keadaan cacat tersebut bisa juga berpengaruh pada kegiatan pembelajaran seseorang. Yang kedua ada faktor psikologi. Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong dalam faktor psikologi yang mempengaruhi pada pembelajaran, yaitu yang pertama inteligensi, terus perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Yang terakhir dari faktor intern ini yaitu faktor kelelahan. Kelelahan itu dibagi menjadi 2, ada kelelahan jasmani, ada kelelahan rohani atau psikis. Kelelahan jasmani terlihat dengan menurunnya daya tahan tubuh, sedangkan kelelahan rohani terlihat dengan adanya kurang minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu seperti itu.
Selanjutnya yang kedua itu ada faktor ekstern atau faktor yang ada di luar diri orang itu sendiri. Yang termasuk di dalamnya yaitu ada faktor keluarga. Seseorang yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidiknya seperti apa, terus relasi antara anggota keluarganya seperti apa, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarganya itu seperti apa, itu akan berpengaruh pada kegiatan belajar gitu. Semisalnya dalam keluarganya itu ada permasalahan gitu, pasti si anak itu akan banyak ngelamun gitu, banyak mikirin permasalahan anak di keluarganya itu gitu, maka akan anak itu gak bisa fokus gitu, gak bisa fokus dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, faktor sekolah. Faktor sekolah diantaranya yaitu metode mengajar, terus keadaan hubungan guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan keadaan gedung, terus letak sekolah misalnya sekolahnya itu di pinggir rel kereta gitu, pasti kan itu nanti akan mengganggu kegiatan pembelajaran karena berisik dari dari suara kereta gitu. Terus ada faktor guru misalnya nih, kepribadian gurunya itu seperti apa gitu. Ketika gurunya itu kepribadiannya itu mudah marah, pasti itu akan mengganggu gitu, si anak itu bakal nggak nyaman belajar tuh gitu. Yang terakhir ada faktor masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kegiatan peserta didik dalam masyarakat. Faktor masyarakat itu faktor yang mempengaruhi kegiatan peserta didik dalam masyarakat. Contohnya teman bergaul, contohnya anak itu bergaulnya itu dengan orang-orang yang pemalas, orang-orang yang malas buat belajar gitu, pasti anak itu akan mengikuti gitu, karena sebagian besar yang berpengaruh itu memang dari lingkungan, dari masyarakat gitu, seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.